Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi penonton yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mempraktikkan perawatan pada pasien untuk memenuhi kebutuhan personal hygiene atau kebersihan diri. Pada pasien yang memang memiliki suatu keterbatasan, perawat dapat memberikan bantuan dalam pemenuhan kebersihan pasien dengan tetap memerhatikan privasi dan otonomi pasien. Perkenalkan, saya Yuki, mahasiswa keperawatan FPOK UPI 2025. Di sini, kita akan belajar mengenai beberapa konsep praktik keperawatan yang umum ditemui di kehidupan sehari-hari. Pertama, siapkan peralatan yang mendukung kebutuhan personal hygiene pasien. Pada kasus kali ini, perawat akan memberikan 4 jenis perawatan kebersihan diri yang mencakup perawatan tubuh, perawatan gigi dan mulut, perawatan rambut, dan perawatan atau menggunting kuku. Peralatan umum yang dibutuhkan ialah handscoon atau sarung tangan latex. Untuk perawatan tubuh, peralatan yang dibutuhkan ialah wadah air sebanyak 2 buah untuk air panas dan air dingin, waslap untuk membasuh tubuh pasien, perlak untuk menjaga tempat tidur pasien agar tetap kering, handuk untuk mengeringkan tubuh pasien, selimut mandi atau kain penutup, dan celemek untuk menjaga pakaian perawat agar tetap kering. Untuk perawatan gigi dan mulut, peralatan yang dibutuhkan ialah cangkir berisi air bersih untuk pasien berkumur, bengkok sebagai wadah air bekas kumuran pasien, perlak untuk menjaga tempat pasien agar tetap kering, selimut mandi, sikat gigi, kapas pembersih gigi, dan pasta gigi. Untuk perawatan rambut, peralatan yang dibutuhkan ialah wadah berisi air, gayung, handuk kecil, wasbak keramas, dan sampo jika pasien berkenan. Untuk perawatan kuku, peralatan yang dibutuhkan ialah wadah air untuk melembabkan kuku, gunting kuku, dan handuk. Kedua, sebelum menghampiri pasien, cuci tangan terlebih dahulu lalu kenakan sarung tangan dan masker. Dilanjut dengan verifikasi data pasien dan menjelaskan tahapan beserta tujuan perawatan kepada pasien untuk menanyakan kesediaan pasien dalam menerima perawatan apabila pasien dalam keadaan sadar. Setelah siap, hampiri pasien dan ucapkan salam perkenalan. Ketiga, lakukan perawatan sesuai dengan kehendak pasien. Untuk perawatan tubuh, dimulai dengan mengganti selimut tidur pasien dengan selimut mandi. Dilanjut dengan menyiapkan peralatan yang telah disebutkan. Mulai perawatan dengan membasuh wajah pasien terlebih dahulu menggunakan waslap dan air hangat atau dingin sesuai kehendak pasien. Setelah itu, dilanjut dengan memasang perlak untuk menutupi bagian dada dan perut pasien agar pasien tidak kebasahan saat memasuki tahapan selanjutnya, yaitu membasuh lengan. Dilanjut dengan membersihkan bagian lipatan paha dan area genital pasien. Jangan lupa untuk meminta izin kepada pasiennya terlebih dahulu dan gunakan selimut mandi untuk menutupi area privat pasien. Pada tahapan ini, perawat membersihkan pasien menggunakan waslap dan air, tetapi tidak secara langsung melihat anggota tubuh pasien karena ditutup oleh selimut mandi demi menjaga harga diri dan privasi pasien. Setelah selesai, dilanjut dengan membasuh atau membersihkan bagian kaki pasien hingga kepada sela-sela jari kaki pasien. Untuk perawatan gigi dan mulut, pasien diberikan pilihan untuk menggunakan sikat gigi atau hanya menggunakan kapas pembersih gigi. Pun demikian, apabila pasien memilih sikat gigi, perawat sebaiknya memberikan pilihan kepada pasien untuk memilih menggunakan pasta gigi atau tidak. Sebelum melakukan prosedur, berikan cangkir berisi air bersih kepada pasien untuk berkumur dan wadah bengkok sebagai tempat air bekas kumuran pasien. Saat melakukan perawatan gigi dan mulut, sebaiknya perawat melihat kondisi pasien. Apabila pasien dalam kondisi yang memungkinkan, maka sebaiknya perawat menyarankan pasien untuk melakukan prosedur secara mandiri, namun tetap dalam pengarahan perawat. Pun demikian, apabila pasien tidak dalam kondisi yang memungkinkan, maka perawat dapat memberikan perawatan secara penuh dengan tetap memerhatikan privasi dan otonomi pasien. Untuk perawatan rambut, perawat memosisikan pasien terlebih dahulu menyesuaikan kebutuhan. Pada kasus kali ini, pasien diposisikan agak melintang terhadap kasur agar sesuai dengan posisi wasbak keramas. Saat memosisikan kepala pasien pada wasbak, jangan lupa untuk menggunakan handuk pada bagian belakang kepala dan leher pasien sebagai penyangga lembut agar pasien tetap merasa nyaman. Basuh rambut pasien secara perlahan, lalu dilanjut dengan menyeka rambut pasien agar air merata ke seluruh bagian kepala atas pasien. Selanjutnya, perawat menanyakan kepada pasien mengenai kesediaannya dalam menggunakan sampo. Apabila pasien berkenan,
maka perawat menambahkan sampo pada rambut pasien. Bilas kembali rambut pasien apabila dirasa cukup. Lalu, setelah bersih, maka keringkan rambut pasien menggunakan handuk. Setelah semua tahap selesai, maka kembalikan pasien ke posisi semula sampai pasien merasa nyaman. Untuk perawatan kuku, pasien dipersilakan untuk mencelup kuku tangan dan kakinya kepada wadah air dengan tujuan untuk melembabkan kuku agar ketika proses pengguntingan, kuku pasien lebih mudah untuk terpotong. Lakukan prosedur secara perlahan dan berurutan. Keempat, setelah semua prosedur selesai dilaksanakan, rapikan kembali tempat tidur dan posisi pasien ke posisi semula. Dan pastikan tidak ada perlengkapan perawatan yang tertinggal. Terakhir, evaluasi kegiatan perawatan dan apabila cukup, maka berpamitan kepada pasien sebelum meninggalkan ruangan. Sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.